Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan diantaranya adalah nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, pada Ramadan yang ke berapa nih Pak? 14? Hah? 14 ya. Izinkan ulun menyampaikan beberapa faedah yang dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi al mursalah. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut dan paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril mendatangi beliau alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Sungguh ketika didatangi Jibril alaihi salatu wassalam, kelembutannya jauh melebihi kelembutannya jauh melebihi lembutnya hembusan angin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwa himbauan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berusaha memperbanyak
melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran bahwa hadis ini adalah himbauan atau ajakan dari Rasulullah SAW bahwa agar kita memperbanyak melakukan amal kebaikan terlebih khusus di bulan Ramadan. Karena di situ ada kata wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW beliau tentu lebih lembut, lebih dermawan lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Artinya Nabi Muhammad SAW beliau dikenal dengan orang yang gemar melakukan kebaikan, dan ketika datang bulan Ramadan tentunya beliau lebih bersemangat lagi untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan tidak hanya sebatas mungkin bagi orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan harta, dia bisa melakukan kebaikan melalui hartanya. Dan ini tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kamu. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsiran beliau, kata beliau, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan rezeki kepadamu. Artinya bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, maka dia bisa melakukan berbagai macam kebaikan di bulan yang mulia ini kepada manusia yang lain, sebagaimana Allah telah melapangkan dan meluaskan rizkinya. Pian memiliki karyawan, maka di bulan yang mulia ini kesempatan bagi pian untuk berbuat baik kepada karyawan pian. Setiap pulang begawi mungkin dibawai atau dibekalkan buka puasa, atau mungkin dilebihkan upahnya di bulan yang mulia ini. Ya. THR-nya kah mungkin? Taib. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW beliau lebih baik atau beliau lebih dermawan di bulan yang mulia ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu khusus di bulan Ramadan yang mana beliau senantiasa, atau malaikat Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa menemui beliau, yang mana pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat indah atau pertemuan yang luar biasa, yang mana pertemuan ini tiada lain adalah malaikat Jibril fayudarisuhu Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertadarus. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mendengarkan bacaan baginda Rasulullah SAW, atau malaikat Jibril juga membacakan ayat-ayat dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran darinya, mengikuti arahan atau yang diajarkan oleh malaikat Jibril
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hendaklah kita semua di bulan yang mulia ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran kita. Jadi pian ulun kita semua memiliki target yang mulia. Misalkan saya harus hatam selama bulan Ramadan sekian kali, atau sekali atau 2 kali. Kemudian juga di bulan Ramadan paling tidak ulun hafal surah An-Naba atau mungkin hafal 15 surah dari surah-surah yang pendek yang ada di juz 30. Kemudian bisa mendatangi guru imam yang ada di masjid tersebut atau yang ada di musola tersebut, tolong simakkan bacaan ulun ini sudah benar belum, atau tolong perbaiki kalau ada yang salah bacaan ulun. Nah, seperti itu. Jadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa misi yang mulia, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Maka hendaklah kita memacu diri kita, memotivasi diri kita di bulan yang mulia ini untuk meningkatkan kualitas, kuantitas bacaan Al-Quran kita. Kita memiliki target, kalau bisa di bulan Ramadan ini saya hafal sekian, atau saya harus hatam berapa kali. Dengan begitu, maka tentunya hari-hari kita, waktu demi waktu kita di bulan yang mulia ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di bulan yang diturunkannya Al-Quran ini, bulan Ramadan, kita senantiasa mencintai atau lebih dekat kepada Al-Quran. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari ulun pribadi. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.